Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan diferensial biasa atau PDB ya, atau bahasa Inggrisnya itu ODE, Ordinary Differential Equation. Nah, khususnya untuk jenis initial value problem. Nah, kita sendiri di teknik kimia kan sering menemui persamaan-persamaan diferensial ya dari neraca massa, dari apa lagi ya? Nah, dari perancangan reaktor misalnya. Nah, itu semua bisa kita apa? Kita selesaikan menggunakan MATLAB. Pada kesempatan kali ini kita akan kerjakan dua contoh soal ya pada kasus 6 yaitu A dan B di mana eh, sekarang kita akan kerjakan dulu soal A itu kita disuruh menentukan nilai Y dari persamaan diferensial berikut. Jadi persamaan diferensialnya itu dy per dx sama dengan akar x plus y pangkat 0,3. Untuk nilai x awal atau x nolnya itu 0,5 ya. Jadi ini rentang x-nya ya. Xn, x ke n itu 1,5 berarti diminta nilai Y dari X 0,5 hingga 1,5. Di mana nilai awal Y 0 itu adalah 0,4. Nah, bagaimana penyelesaiannya di MATLAB? Akan kerjakan. Buka MATLAB-nya seperti biasa. Kita pakai MFile, buka MFile ya, new MFile. Di sini kita buat struktur MFile-nya terlebih dahulu. Function, kemudian di bawahnya ada M. CLC untuk membersihkan command window. Kemudian kita masukkan data awal yang kita punya. Data awal yang kita punya itu tadi kan X0, Y0, dan XN. Ini kita copy saja bisa nih. X0 sama dengan 0,5. Y0 sama dengan 0,4. XN sama dengan 1,5. Nah, setelah itu setelah datanya dimasukkan, berarti kita hanya perlu memakai toolbox ya. Toolbox yang akan kita pakai untuk penyelesaian persamaan diferensial biasa atau PDB itu ada namanya toolbox ODE atau Ordinary Differential Equation. Ya, ODE, kita lihat di sini ada ODE, coba ODE 23. Ya, jadi ODE itu ada macam-macam ya, ada ODE 23, 45, 113, 15S, 23S, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini sintaksnya, cara penulisan toolbox ini adalah T, Y sama dengan solver. Solver itu maksudnya kita pilih salah satu antara 23 ya, ODE 45, dan lain sebagainya. Kemudian OD fun, yaitu persamaan diferensialnya, koma T-span. T-span itu adalah rentang T-nya, ya. Atau pada soal kita rentang X-nya, dari X0 ke Xn. Dan Y0. Y0 ini adalah nilai Y awalnya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini penjelasan ODEFAN ya. Jadi ODEFAN itu adalah yang ini, fungsi yang eh, fungsi diferensial ya, fungsi diferensial yang akan diselesaikan. Nah, fungsi diferensial ini nanti akan kita tulis pada sub function di bawah. Nah, kemudian T-span ya, ini adalah rentang T-nya atau dalam soal kita ini rentang X-nya, kemudian Y0 ya, option. Nah, di mana T itu adalah column vector of
time points. Nah, jadi dia merupakan besaran vektor ya dalam bentuk kolom untuk x0 dan xn. Jadi rentang x-nya atau dx-nya itu disimbolkan dengan T kalau dalam ODE. Kemudian Y ini solution array ya. Ini berarti persamaannya ya. Persamaannya sorry, T per Y kalau di dalam sintak tadi itu bisa kita definisikan sebagai DY per DX atau diferensial Y per diferensial X. Nah, kalau kita kerjakan manual kan ini agak repot ya. Kita harus mencari satu persatu diferensial uh, Y terhadap X pada 0,5, 0,6 hingga 1,5. Nah, ini karena itu kita coba memakai ODE 23 di sini. Kita copy saja ini. TY. T ini adalah X ya. Y-nya ini tetap Y. Solvernya kita pakai ODE 23. ODEVAN 6A misalnya ya. Dispan ini X span berarti ya. Ingat tadi X-span-nya itu harus berupa vektor. Kalau kita di sini kan X-span-nya 0,5, terus XN-nya 1,5, ini kan masih berupa besaran biasa ya, belum vektor atau belum berupa matriks. Ini harus kita buat matriks. Jadi kalau kita panggil di sini dia sebagai expand, kita buat lagi di atasnya expand sama dengan x0 hingga xn. Nah, ini artinya kan kita membuat matriks satu row, satu baris dengan dua kolomnya, di mana baris satu kolom satu itu x0, baris satu kolom dua itu xn. Kemudian Y0 sudah dapat di sini ya 0,4. Selesai untuk main functionnya, tinggal kita buat sekarang sub function. Function kalau itu kita uh, panggil dia sebagai T ya, misalnya T sama dengan ODEVAN 6A. Ingat namanya harus sama dengan ini ya. Ini dan ini jangan lupa kasih add di depannya, menandakan bahwa itu adalah function baru ya. Dalam kurung x, y. Nah, di sini agak berbeda dengan subfunction yang kemarin-kemarin ya, yang eh, yang selain ODE. Jadi dalam ODE itu kita harus tetap memasukkan dua variabel yang tidak diketahui, x dan y. Kalau biasanya kan kita hanya memasukkan satu variabel x atau variabel y saja. Di dalam subfunction ini kita masukkan persamaan yang ingin diselesaikan. Akar X plus Y pangkat 3. Akar X berarti ini T sama dengan SQRT X plus Y pangkat 0,3. Lihat lagi. Square root X plus Y pangkat 0,3. Square root X plus Y pangkat 0,3. Oke. Kita coba run unsave di folder yang sama dengan folder sebelumnya. Oh, sorry. Ini belum dikasih nama ya. Di ini kasus 6A. Ya, kasus 6A. Sing directory. Ya. Maka akan kita dapatkan sekarang X, Y-nya itu adalah seperti ini. Ya. X-nya dia akan menampilkan rentang 0,5 hingga 1,5. Kemudian Y-nya ini merupakan nilai hasil dari diferensial persamaan tersebut pada misalnya X 0,5
ternyata Y-nya 0,4. Begitu seterusnya hingga nilai X 1,5. Nah, dari sini juga kita bisa membuatkan plot sebenarnya antara X dan Y. Nah, cara membuat plot adalah plot X, Y. Jadi X itu tadi nilainya ini ya, Y nilainya ini. Plot X berarti eh, apa? Yang pertama ini menandakan X aksis atau sumbu X, koma, sumbu Y. Ya, ini sumbu Y-nya. Nah, kita jalankan, ya, maka kita akan dapatkan plot seperti ini. Ya. Jadi semakin X-nya naik, maka Y-nya juga akan naik. Oke, kita lanjutkan untuk kasus 6B. Jadi di kasus 6B, ini kita disuruh menentukan nilai Y dan Z. Sekarang ada dua variabel yang harus kita tentukan dari persamaan diferensial. Dari persamaan diferensial berikut ini. Nah, jadi ada dua persamaan diferensial, dy per dx dan juga dz per dx. dy per dx ini artinya perubahan y terhadap x. Ya. dz per dx berarti perubahan z terhadap x. dy per dx sama dengan akar xy plus z pangkat 0,3. Sedangkan dz per dx sama dengan x plus akar yz. Untuk data yang diketahui adalah x0-nya 0,5, xn-nya 1,5, y0-nya 1, z0-nya 0,8. Nah, ya, ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya, hanya ini ditambah satu variabel lagi. Tetap memakai ODE, kita akan coba buat M file baru, function, kita beri kasih nama khusus 6B, sensi, ya. Kita masukkan saja data yang telah diketahui terlebih dahulu. Data yang telah diketahui itu ini, ya. Kita copy saja. Ini tidak apa-apa ya, misal copy begitu tidak apa-apa, asalkan konsisten. Jadi kita sudah dapat X0, Y0, Z0, dan XN. Tinggal kita, kalau mau memakai ODE tadi, kita harus membuat span-nya, X-span-nya. Jadi jarak X awal hingga X akhir. Jadi X-span sama dengan dalam matriks ya, X0 seperti X, N. Kemudian kita masukkan persamaannya. Nah, berhubung ini ada tiga variabel ya, satu X, yang duanya ini YZ. Nah, kan ODE itu kan hanya mengakomodir dua variabel ya. Jadi kita harus memisahkan X, kemudian YZ ini digabung. Jadi seperti ini, X, YZ ya, sama dengan, sorry, ini sebelumnya kita harus, oh iya, betul ya, ODE 23, masukkan ODE fun 6B, misal namanya ya, add ODE fun 6B, X fun, nah, di sini kalau tadi kan kalau di kasus 6A, yang ini kan kita masukkan Y0 saja ya. Nah, tapi di sini karena ada dua variabel yang ingin kita cari, maka kita harus masukkan X0, Y0 dan Z0, tapi dalam bentuk matriks. Sehingga kita harus bikin dulu di atasnya yaitu eh, YZ, misalnya YZ vektor ya. Vektor sama dengan dalam kurung matriks Y0 spasi Z0, misalnya begitu. Ya, oke, ini kan YZ vektor. Sudah selesai, tinggal kita masukkan subfunction untuk fungsi dari yang kita ingin pecahkan. Ya. Jadi function, terus misalnya G sama dengan, ini harus sama namanya, dalam kurung,
Nah, ini juga harus sama seperti ini tadi. X yang pertama, kemudian karena ada dua variabel lain yang ingin dicari, maka kita bikin YZ saja begitu ya, YZ vektor lah, agar sama. YZ vektor. Hmm. Di mana kita definisikan dulu X sama dengan misalnya X sama dengan, sorry, Y sama dengan YZ vektor yang pertama, dan Z sama dengan YZ vektor yang kedua. Kemudian setelah itu nanti kita masukkan persamaan dx sama dengan buat dx sama dengan angka k ya. Jadi biar mudah. Nah, di bawahnya nanti dy dx. Nah, ini bebas ya namanya asal konsisten. Asalkan nanti namanya g sama dengan ini. Dy dx sama dengan SQRT square root dari S kali Y. Ya, X kali Y tambah Z pangkat 0,3. Kemudian dz dx sama dengan X ditambah square root dari Y kali Z. Nah, square root Y kali Z. Oke. Nah, ini kan belum G sama dengan, sedangkan tadi di sub function-nya itu kan G sama dengan. Sehingga kita harus menuliskan persamaan dua persamaan ini menjadi satu dalam bentuk matriks. Ya. Jadi G sama dengan kurung matriks. Yang pertama adalah dy dx, C dz dx. Ini kan kalau begini kan dia matriksnya satu baris saja ya. Sedangkan ini persamaan yang ingin kita pecahkan itu adalah kayak matriks dua baris begitu ya. Ini sehingga kita bisa menggunakan transpose atau dibalik begitu ya, yang kolom menjadi baris, yang baris menjadi kolom. Ya, kalau ini kan kolom dua, baris satu. Berarti kalau kita transpose, kita balik itu menjadi kolomnya satu, barisnya dua. Bagaimana cara transpose? Tinggal kita tambahkan tanda ketik begini ya. Kemudian N. Kita coba apakah dia berhasil ya. Kita simpan dulu. Ya, jadi kita lihat di situ kita mendapatkan nilai yang pertama adalah ini kita G-nya tidak usah dimunculkan ya. Titik koma. Yang pertama yang kita dapatkan adalah nilai X. Kemudian Y yang ini ya, yang pertama kolom pertama dan Z kolom kedua. Ini bisa kita pecah lagi ya. Berarti kalau ingin kita pecah misalnya Y sama dengan berarti YZ pertama titik. Nah, kemudian Z sama dengan YZ kedua. Nah, kita akan mendapatkan. Ini kan sebenarnya dia menampilkan hasil dari X dan YZ ya. Sementara YZ ini terdapat dua kolom. Nah, dari hasil YZ ini kita ingin memisahkan Y sendiri, Z sendiri gitu ya. Ini kita coba jalankan. Oh, sorry. Ini sepertinya hanya mengambil nilai Y dan Z paling hanya satu saja ya. Sorry. Harusnya kita mengambil ya, kalau kita ingin mengekstrak kolom pertama berarti sorry ini tadi untuk mengekstrak vektor ya. Untuk mengekstrak apa namanya? Matrik.
Ini kan dalam bentuk matrik ya. Kita bisa menggunakan komen seperti ini ya. Ini artinya semua baris ya. Kemudian kolom pertama. Kemudian ini semua baris ya. Kolom kedua. Yang kedua. Oke. Error unexpected. Kayaknya masih ada yang salah. Ini. Oh, koma ya. Kita kurang koma di sini. Hmm. Jadi kita bisa mengekstrak persatuannya. Kita sekarang sudah dapat Y sendiri, Z sendiri, dan X sendiri. Sehingga kita bisa membuat plot ya dari ini. Ya, figur one, misalnya gambar satu gitu. Nah, plot antara X, Y, kemudian diikuti dengan X, Z. Ya, ya kan? Ya. Kemudian yang lebih mudah ini kita beri legend. Yang pertama itu adalah Y, yang kedua adalah Z. Kalau kita lihat di sini Y yang warna biru, Z warna hijau ya. Jadi sama-sama ya. Eh, Ketika X-nya naik, Y dan Z nilainya itu juga akan naik dari persamaan diferensial yang ini tadi yang kita kerjakan. Mungkin itu untuk ordinary differential equation atau ODE. Eh, Semoga bisa mudah dipahami. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.